Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mereview daripada buku terbaru yang diterbitkan oleh Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ya. Jadi di dalam buku ini merupakan sebuah bom nuklir yang yang ditujukan kepada Habib Ba'alwi. Saya yakin nanti ketika membaca buku ini mungkin ada yang sadar, ada yang kepanasan, dan ada yang macam-macam ekspresi saudara sekalian. Oke, buku itu yang berjudul Metode Menetapkan Nasab Menurut Kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Studi Kasus Nasab Ba'alwi, karya Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hasimi ya. Baik, kita lihat ini covernya saudara sekalian. Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten atau anggota LBM PBNU atau pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Banten. Ini bentuk covernya saudara sekalian. Kita mungkin tidak tahu ya kenapa Ki Haji Ahmaduddin menaruh gambar di cover bukunya seperti ini ya. Mungkin ada maksud tertentu. Oke, kita lihat mungkin isinya. Oke, saudara sekalian, mungkin di sini untuk kita lebih antusias kita, giroh kita untuk membaca buku ini, mungkin kita akan sama-sama membaca kata pengantar dari langsung pengarangnya Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, kata pengantar. Dengan memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, penulis persembahkan buku kecil ini kepada para pembaca. Buku ini membahas metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab karya Syekh Al-Hasan bin Haidar Al-Hasimi. Dalam buku ini penulis memberikan terjemah dan syarah akan maksud dari ucapan pengarang kitab tersebut. Kemudian penulis merujuk kepada akwal-akwal atau pendapat-pendapat ulama yang terkait dengan pembahasan itu. Jadi ini pengantar Ki Haji Ahmaduddin ya. Menurut penulis, mungkin ini menurut Ki Haji Ahmaduddin ya, buku ini penting diterbitkan terkait diskursus nasab Ba'alwi, di mana kaum Ba'alwi banyak mengutip kitab Rasail ini, tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan yang seharusnya difahami oleh para fuqaha dan ahli nasab. Misalnya ketika mereka mengatakan jika suatu nasab sudah suhrah wal istifadah, maka nasab itu sudah sahih walau tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab. Padahal, sebagaimana para fuqaha dan ahli nasab membuat kaidah bahwa suhrah wal istifadah bisa digunakan sebagai sebagai tools ya untuk menetapkan nasab sepanjang ia tidak ada mu'aridi atau penentang berupa saksi atau kitab-kitab nasab. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, berarti kalau kita lihat cuplikan pengantar dari Ki Haji Ahmaduddin tadi, saudara sekalian, ini mungkin untuk meluruskan ya bagaimana Habib Ba'alwi ini membuat kitab Rasail fi Ilmil Ansab ini untuk menjadikan dalil melawan Ki Haji Ahmaduddin. Namun ketika melihat pemahaman mereka, Ki Haji Ahmaduddin menemukan daripada keganjalan dari pemahaman mereka, kesalahan dari pemahaman mereka. Oke, ini mungkin buku yang sangat menarik saudara sekalian untuk kita baca. Mungkin saya juga penasaran, kita lihat cuplikan ya isi daripada buku ini. Mungkin ini buku yang mungkin 1 atau 2, 3 bab ya. Oke, ini saudara sekalian kita lihat untuk bab satunya yang berjudul Teks Kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Oke, ini berupa teksnya ya. Mungkin ini nanti di dalam buku ini saudara sekalian kita akan menemukan beberapa teks atau potongan ibarat yang memang dijadikan banyak dikutip oleh kalangan Ba'alwi,
di mana untuk melawan Kiai Haji Jamaluddin, namun pemahaman dari apa yang dikutip mereka itu salah ya menurut Kiai Haji Jamaluddin, dan ini dikutip di dalam kitab kecil beliau ini. Oke, sebuah penulis mensyarahi atau menjelaskan bagaimana metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Alangkah baiknya kita ketengahkan terlebih dahulu bagaimana bagian bagian khusus dari kitab tersebut yang menjelaskan tentang metode-metode isbat nasab. Nah, mungkin ini nanti akan diuraikan oleh Kiai Jamaluddin ya. Ada beberapa hal, mungkin 5 atau berapa, untuk metode-metode menetapkan nasab itu sendiri. Oke, saya makin penasaran saudara sekalian, kira-kira apa ya? Oke, mungkin kita lihat. Oh ya, ini lanjutannya ya saudara sekalian. Ya, metode isbat nasab pertama. Ya, ini mungkin penjelasan dari bab 1 tadi ya. As-suhrah wal istifadah. Ya, mungkin ini ya. Oke, mungkin ini kitab salah satu ibarat dari apa ya, dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab ya. Waqad ada ulama al-ansab khamsu taraik, apa katanya nih? Kecil tulisannya ya. Khamsu taraiki li thubutihi. At-tariqul awal. Oke, mungkin ini ya. Ya, mungkin kita baca terjemahannya saja ya, saudara sekalian. Mungkin agak terlalu panjang videonya nanti. Jadi, ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama adalah dengan apa katanya? Istifadatun nasab ya. Tulisannya kecil. Pertama dengan istifadatun nasab atau menyebarnya nasab, dan suhratun nasab atau populernya nasab di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan, dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta, dengan disertai dengan adanya dalil yang menentang. Dan istifadah yaitu at-tasammu ya, saling dengar mendengar ya, termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti dan ada alasan untuk memberitakan ulama memilih istifadatun nasab dengan tasamu, karena nasab itu adalah suatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Oke, mungkin ini gambaran ya daripada asur wal istifadah. Oke, kita lanjut saja. Kira-kira apa yang kedua? Saya penasaran saudara sekalian. Ini yang kedua. Apa itu metode isbat nasab yang kedua? Yaitu kitab-kitab nasab. Oke, ini kitab-kitab nasab ya. Atau Ikisani. Oke, kita baca terjemahannya. Cara kedua adalah dengan menggunakan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Ulama-ulama terpercaya, para ahli tahqiq yang terkonfirmasi, yaitu kitab-kitab yang tidak disentuh oleh tangan-tangan amatir yang sembrono, orang-orang lemah yang ditinggalkan para pemalsu yang pendusta. Apalagi jika kitab nasab itu telah populer dan tersebar. Jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk diverifikasi dan dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Oke, dari sini kita sangat paham bahwa bagaimana Ki Haji Jamaluddin itu di dalam memverifikasi lalu kemudian menetapkan kitab-kitab yang dipakai itu sangat-sangat teliti saudara sekalian, tidak asal comot-comot saja ya. Perlu dengan penelitian yang panjang. Nah, ini yang paling diandalkan oleh Ki Haji Jamaluddin ya saudara sekalian. Akhirnya beliau menuangkan hal yang paling menakjubkan, hal yang paling tidak bisa dibantah oleh Habib Khalil Ba'alwi, yaitu dalil kitab sezaman ya. Mungkin ini nanti kalau tidak salah mungkin di bab 2-nya kalau tidak salah ya.
Oke, ini kita baca dalam kitab Ushulul Ilmi, Usul Ilmin Nasab ya, wal Mufaddalal Bain al-Ansab, karya Fuad bin Abdul bin Abil Gates al-Jaizani, halaman 76 sampai 77. Dikatakan, nah mungkin ini indama ya, mungkin kita baca terjemahannya ya saudara sekalian. Dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Dalam kitab Dalil Insya'i wa Tahqiq Salasili Al-Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Atiki, dikatakan marji atau referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungan dengan peristiwa yang diceritakan. Oke, panjang ya saudara sekalian. Kita mungkin hanya mereview-review mana yang paling penting ya. Baik, saudara sekalian. Nah, mungkin ini kita penutupnya ya. Oke, penutupnya dari metode-metode penetapan nasab yang terdapat dalam kitab Rosail di atas, terdapat disimpulkan bahwa nasab Ba'alwi batal sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Artinya ia batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dikarenakan adanya penentang syuhrah dan istifadah nasab Ba'alwi hari ini, yaitu adanya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah di abad ke-6 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kitab-kitab nasab dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah sama sekali tidak memuat nama-nama yang terdapat dalam silsilah Ba'alwi. Kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis dari abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijriah pun tidak mengkonfirmasi nama-nama dalam silsilah Ba'alwi sebagai sosok historis. Hasil tes DNA ratusan keluarga Ba'alwi menunjukkan hasil tes DNA mereka mayoritas berhaplogrup G, saudara sekalian. Berarti di sini mereka bukannya bukannya tidak tes DNA ya, diam-diam mungkin malu untuk dipublikasikan tes DNA. Namun ternyata hasil dari tes DNA para habaib ini ya G. Salah satunya yang berani untuk dipublikasikan hasil tes DNA-nya yaitu Habib Habib Arsal ya Al-Habsyi. Habib Agus Arsal Al-Habsyi yang di pada Suka TV, saudara sekalian, yang tidak terima bahwa ketikan haplogrupnya yaitu G ya. Ya, mungkin kita lanjut sedikit. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga batal sebagai orang Arab. Semoga buku kecil ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat. Amin. Penulis Imaduddin Uthman Al-Bantani 2024. Oke, saudara sekalian, mungkin itu sekilas daripada buku kecil singkat, padat, dan jelas dari Kiai Haji Amiduddin Uthman Al-Bantani. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi silahkan nanti saya taruhkan di bawah untuk link buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, para penonton, pemirsa, subscriber khusus dari Gen Z Nusantara ya. Oke, mungkin hanya itu saja review kita kali ini. Mudah-mudahan Ki Haji Umaruddin sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencerahkan daripada kita semua ya. Kenapa? Karena memang ketika kita melawan arus, ketika kita bisa kita bilang minoritas ya yang mengubah kepercayaan atau doktrin yang sudah ratusan tahun lebih ya didoktrin seperti apa yang kita saksikan sekarang, itu akan sangat sulit sekali merubahnya.
Namun ketika kita melihat daripada perjuangan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani dengan sangat-sangat signifikan, saudara sekalian, luar biasa. Bahkan mendirikan daripada Laskar Sabilillah ya. Luar biasa. Mungkin hanya itu saja ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semua di dalam menikmati daripada polemik nasab ini sehat selalu juga, aman dan terkendali ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.